Welcome to Wakes Wasista Podcast. Nah guys, balik lagi bersama kita berdua dalam podcast MBI Part 2. Sebelumnya, kenalin aku Citra Dewi Indrakwanima dari Program Studi Manajemen Bisnis Internasional semester 1. Dan aku Yoga Adi Saputra dari Program Studi Manajemen Bisnis Internasional semester 1. Selamat menonton. Bye. Nah guys, sebelum kita masuk ke bintang tamunya, ada satu fun fact juga nih. Sebenarnya kita tuh salah kostum. Enggak guys, jadi sebenarnya tuh bukan kita yang salah kostum tuh cuma dia. Jadi kemarin tuh aku udah bahas sama dia buat kita tuh couple pakai batik nih. Tapi kayak nih, coba kalian lihat tuh, dia tiba-tiba hari ini pakai kaos hitam oblong gini. Kecewa berat. Kecewa. Maaf lah, karena namanya juga manusia bukan nabi. Sungguh kecewa. Nah, langsung saja kita undang bintang tamu kita kali ini, Bapak Ibu dosen. Selamat datang di podcast kita. Nah, gimana nih kabar dari Bapak Ibu semuanya? Oke, kalau kabar sehat ya Bapak Ibu ya. Kebetulannya kita sehat. Nah, kita boleh tanya nggak sih Bu, gimana sih hasil ujian anak-anak hari ini? Setelah mendengarkan presentasi dari teman-teman kami semuanya. Oke, kalau dari hasil ujian sendiri sebenarnya masih banyak perbaikan ya. Beberapa itu memang sudah mulai matang ya. Kita tinggal matangkan sedikit lagi itu bisa. Tetapi ada beberapa mahasiswa itu yang masih perlu perbaikan lebih mendalam ya. Nanti seiring berjalannya semester, Bapak Ibu dosen yang lain juga akan membantu untuk melengkapi kekurangan dari apa yang teman-teman, ide-ide bisnis yang teman-teman sudah bikin atau kerjakan, seperti itu. Nah, ini kan karena baru awal ya Bu, jadi bisa nih kita kenalan dulu gitu. Jadi Bu Bella. Oke, halo semuanya. Hai. Semester ini kita belum pernah ketemu ya sama teman-teman ya. Karena saya kebetulan masih ada di semester atas, jadi semester awal kita nggak ketemu. Mungkin di semester berikutnya kali ya, nanti ngikut informasi dari Bu Vivin. Kebetulan saya nanti di semester atas kita ada manajemen operasional ya Bu ya. Manajemen operasional dan yang lainnya nanti mengikuti dengan semester yang di atasnya gitu. Oke. Selanjutnya. Oke. Mau bertanya apa? Nama? Memperkenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan nama saya Vincentia Serinade ya. Biasanya mahasiswa manggil saya Bu Vivin ya. Kalau untuk di USH sendiri itu biasanya saya mengajar di prodi MBI dan juga bisnis digital. Untuk mata kuliah yang paling sering saya ampu itu adalah statistika, yaitu biasanya juga saya ngajar ke prodi IT juga, itu ngajar statistika juga di 3 prodi ini. Lalu juga beberapa mata kuliah lain yang sering saya ampu itu juga adalah mata kuliah etika bisnis kayak gitu dan manajemen strategi seperti itu. Itu mata kuliah yang paling sering saya ampu seperti itu. Nggak cuma satu ya Bu ternyata? Tidak, jadi untuk saya itu mata kuliah yang saya ampu lumayan banyak kayak gitu. Dengar-dengar Bu Vivin ini datang jauh-jauh dari luar Pulau Jawa ya? Iya, memang saya kelahiran dan besar di Padang ya. Tapi kalau ditanya suku, saya itu Batak ya, Sumatera Utara. Lahir besar di Padang karena orang tua saya juga merantau ya ke Padang. Lalu mulai dari kuliah S1 itu saya sudah di Yogyakarta di Universitas Sanata Dharma. Iya, sama kayak teman-teman beberapa ada yang masih ini kan ya, masih ngekos kayak gitu ya, sama saya juga pernah merasakan jadi mahasiswa ngekos kayak gitu pernah. S1, S2 saya di Jogja, lalu kebetulan dapat kerjanya di Solo. Wah, kayak gitu. Berarti perjuangannya sangat luar biasa Ya, Bu luar Vivin. biasa. Seperti itu. Ada lagi? Cukup ya? Oke, saya teruskan ke Bu Intan. Hai semuanya, saya Intan Mustika, biasa dipanggil Ibu Intan. Saya dosen MBI. Di MBI sendiri, saya mengajar di semester 1. Kalau teman-teman sudah tergabung. Di mata kuliah Introduction to Management and Business. Tetapi saya juga membantu program studi bisnis digital juga di mata kuliah
manajemen sumber daya manusia dan organisasi, serta manajemen strategi gitu. Lalu saya juga membantu teman-teman MBI sebagai ini ya, pembina HIMA atau himpunan mahasiswa. Seperti itu. Oke guys, jadi sebenarnya untuk tema hima ini bakal kita angkut hari ini, jadi tonton sampai habis ya. Iya. Itu. Oke, bisa dilanjut? Oke. Ke bapak yang ganteng ini. Halo, selamat siang. Kebetulan saya cowok sendiri, kalau yang lain dari Prodi MBI ini cewek semua. Perkenalkan, nama saya Niki Gilang Wicaksono. Kalau mahasiswa MBI pasti sudah tidak asing dengan saya. Saya bisa dipanggil dengan Pak Niki. Ya. Kalau di home base MBI saya mengajar introduction to accounting ya Mas. Itu di kelas pagi sama kelas sore. Nah, terus saya juga diberikan mandat ya untuk mengajar di kelas BISDIK. Semester 3 sama semester 1. Kalau semester 3 saya mengajar di manajemen SDM dan organisasi itu, Mas. Kalau di semester 1 saya mengajar di teori ekonomi itu. Nah, saya asli kelahiran Solo, terus studi di UNS juga ke 3 kali, bukan hanya 2 kali gitu. Terus apalagi yang mau ditanyain? Dengar-dengar Pak Niki ini punya nama lain ya? Apa, Mas? Dengar-dengar Pak Dilang itu apa sih? Apa, Mas? Nama lain Kak Gilwi. Oh, itu Pak Gilwik ya? Mau dijelaskan nggak apa kenapa kok ambil Pak Gilwik? Ya kalau kalau saya dipanggil Pak Gilwik itu karena singkatan ya dari nama saya. Niki Gilang Wicaksono. Jadi Gilang Wicaksono itu saya singkat Gilwik itu. Oh gitu. Oh, salah saya. Jadi itu singkatannya. Itu aja mungkin ada yang lain? Iya. Perkenalannya, ini kita boleh langsung ke pertanyaan aja nggak sih Bu, untuk mempersingkat waktu juga? Ya, boleh. Iya, bisa. Nah, yang pertama ada Bu Vivin. Di sini ada pertanyaan, apa itu program studi MBI dan apa yang membedakan dengan program studi manajemen pada umumnya? Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau apa sih program studi manajemen bisnis internasional, yaitu lebih sebenarnya kalau kita tanya apa program studi manajemen, ya semuanya itu sama, ya kan? Semuanya itu adalah program studi yang mengajarkan mahasiswa atau peserta didiknya itu untuk mampu memanage, ya, memanage, mengembangkan usaha, mengatur usaha, preparationnya, semuanya, sehingga nanti usaha itu bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Hanya saja apa yang membedakan kita dengan prodi manajemen lainnya itu adalah untuk prodi manajemen bisnis internasional itu kita perspektifnya berbeda. Kalau manajemen biasa itu perspektifnya adalah dalam cakupan nasional, ya. Kalau manajemen bisnis internasional itu kita lebih perspektif global, seperti itu. Selain itu kita juga namanya kita berurusan global, berarti kita ada kolaborasi lintas budaya juga. Namanya global berarti kita juga melakukan perdagangan internasional, seperti itu. Jadi cakupan kita tentu berbeda dengan manajemen biasa. Hanya saja untuk manajemen bisnis internasional kita menekankan pada perdagangan internasional, kolaborasi lintas budaya, perspektif global, dan yang terakhir kemampuan bahasa asing. Bahasa asing di sini tidak melulu bahasa Inggris. Bisa bahasa asing yang lainnya, tergantung nanti teman-teman akan mencakup ke pasar yang mana, dinamika pasarnya. Kayak gitu. Kalau memang bahasa yang mendukung ya tentu bahasa Inggris, karena hampir di semua negara kita menggunakan bahasa itu kalau memang tidak bisa bahasa negara tersebut, seperti itu. Tetapi kalau bisa disertai dengan bahasa asing yang lain itu lebih baik. Contohnya kan kayak di USH teman-teman pada dapetin bahasa Mandarin kayak gitu. Nah, itu salah satu bentuknya. Nanti kan juga MBI di semester akhir dapat tambahan bahasa asing lagi, ya kan? Khusus bahasa asing lagi. Itu nanti terserah, tergantung pilihan teman-teman mau pilih bahasa yang mana, kayak gitu. Berarti istilahnya kayak cakupannya taraf internasional gitu ya? Betul, secara global kayak gitu. Betul sekali. Mungkin ada tambahan? Ada yang mau nambah, Bapak Ibu? Paling apa sih udah jelas ya dari Bu Vivin ya. Paling ya secara sederhananya berarti kita tidak berfokus pada bahasanya, tapi pembelajaran kita itu secara lebih luas mungkin secara umumnya atau secara mudah dipahaminya itu melihat dari sudut pandang global.
Jadi apa namanya, melihat kalau misalkan dunia bisnis di negara kita itu seperti apa, di negara lain seperti apa, dan kita nggak cuma 2 negara aja, tapi hampir ke semua negara untuk bisa mengerti atau mempelajari apa sih yang sebenarnya dimaksud dari manajemen bisnis internasional sendiri di perguruan tinggi itu, gitu sih. Mungkin kalau Bapak Ibu yang lain mau menambahkan, Bu Intan? Oke, jadi teman-teman yang sudah mengikuti ya mata kuliah di semester 1 ini pastinya nggak kaget kalau dapat case study yang misalnya mengangkat nih dari company-company luar, iya kan? benar sekali. Iya, jadi ya dari situ kita bisa ini mempelajari juga ya, maksudnya internasional tuh juga mempelajari gimana sih mereka bisa beroperasi gitu di satu negara dan di negara lain gitu. Jadi seperti yang Bu Bella tadi bilang, nggak melulu soal harus pakai bahasa Inggris banget nih. Sebenarnya kalau misalnya untuk bagusnya memang iya, namun di sini penekanannya ke mata kuliahnya gitu ya. Begitu. Sedikit menambahkan, jadi ya kalau ada mahasiswa baru jangan takut dulu kalau persepsi nama manajemen bisnis internasional. Jadi lebih ke cakupannya global ya, bukan kesehariannya memakai bahasa Inggris secara menyeluruh. Ya mungkin beberapa memakai bahasa Inggris, cuman itu lebih ke bilingual ya, lebih ke cakupannya ya. Jadi mungkin ada ya anggapan dari calon mahasiswa baru kalau mendengar MBI itu kayak ini susah nanti harus memakai itu. Jadi lebih ditekankan lagi kalau internasional itu terkait dengan cakupannya gitu. Ya, kesimpulannya sih dari yang saya ambil sih, untuk mahasiswa atau untuk anak-anak SMA yang mau join jangan takut, karena semua itu adalah proses. Jika kita nikmati prosesnya, kita akan terus bertumbuh dan berkembang seperti itu. Betul. Jadi gimana ya, MBA itu karena namanya tuh internasional tuh bukan berarti kita pakai bahasa Inggris terus gitu guys. Jadi mix in match aja gitu. Coba ditanya aja nih kakak-kakak MBI, ya kan? Pasti udah ngalamin kan 1 semester. Nah, selama kuliah memang pakai 2 bahasa kan, Iya. bilingual. Tapi kan dosennya tetap mengarahkan untuk kalau ada tanya jawab, kalau teman-teman nggak ngerti itu kita tetap pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi nggak mentok-mentok bahasa Inggris semua, tidak kayak gitu. Tapi kita pelan-pelan juga belajar untuk 2 bahasa seperti itu. Jadi nggak usah takut yang mau join ke prodi MBI seperti itu. Lalu ini ada pertanyaan kedua. Ini boleh dijawab semua dosen sih bro. Ini terkait mata kuliah. Mata kuliah yang ada di MBA itu boleh nggak sih dijelasin yang paling relevan, paling penting-pentingnya gitu? Semuanya penting sih. Bisa jelaskan poinnya lagi aja gitu antar mata kuliah itu. Apa ya? Sebenarnya banyak ya, tapi kayak yang paling urgent sih mungkin negotiation and global multinational. Itu kan ada tapi di semester atas ya Bu Vivin ya. Iya. Semester ke atas ya. Jadi kan karena kita sebenarnya di manajemen itu semuanya ada, cuma karena kita jatuhnya di manajemen bisnis internasional yang cakupannya secara luas di level global juga. Jadi kita harus tahu ya gimana caranya kita melakukan negosiasi. Nah, biasanya kita negosiasi ini kan cuman kayak antara penjual dan pembeli aja. Tapi kita juga harus mempelajari negosiasi yang baik untuk mendapatkan win-win solution dari si penjual dan si pembelinya juga. Karena kan levelnya sudah di atas entry level ya. Jadi kita harus tahu bahwa negosiasi yang penting dalam dunia bisnis itu seperti apa. Mungkin contohnya akan diberikan dalam 2 versi, baik dari sisi domestik ataupun secara global. Karena untuk melihat ya perbandingan negosiasi dengan negara sendiri, sedangkan berhubungan dengan negara lain itu seperti apa. Karena kan tidak mungkin ya kita negosiasi tanpa tahu nih kita inginnya seperti apa, pihak lain inginnya seperti apa, tapi kita tidak menemukan jalan tengahnya, itu kan juga nggak baik. Karena kita butuh ekspansi, kita butuh komunikasi yang baik juga. Jadi kita bisa tahu nih, ketika kita terjun dalam bentuk produk yang akan diterbitkan di beberapa negara tersebut, kita harus tahu dong apa sih yang dibutuhkan, keinginannya mereka seperti apa, dan ketika mereka juga ingin melakukan penjualan di negara kita seperti apa. Jadi negotiation salah satu
dari mata kuliah yang tersedia di manajemen bisnis internasional di level yang mungkin nggak cuma domestik tapi secara global juga gitu. Mungkin kalau yang lain, Pak Niki mau menambahkan dulu, boleh? Pak Niki dulu. Ya. Ada lagi kalau mata kuliah itu hukum bisnis internasional ya. Nah itu jadi kalau dari apa ya, dari penjabarannya itu nanti misalkan kalian itu sebagai pebisnis di negara Indonesia, lah ingin apa ya istilahnya itu mengekspansi atau membuka perusahaan di luar negeri. Nah jadi dari mata kuliah ini diharapkan nanti kalau ketika kalian membuka perusahaan di luar negeri, jadi sudah tahu hukum-hukum bisnisnya di negara yang mau kalian tuju itu seperti apa. Jadi sudah ada persiapan sebelumnya ya untuk mengembangkan bisnis kalian itu yang sudah berjalan dengan baik itu. Atau secara universal itu bisa juga, karena kan di setiap apa ya negara itu kan pasti ada beberapa terkait hukum bisnis yang berbeda itu mungkin. Pak, terkait hukum itu tuh mungkin kita bakal pelajari kayak pasal-pasal gitu atau kayak gimana sih? Ya itu ada juga mungkin kalau lebihnya kalau terkait ke bisnis itu misalkan kalau bisnis yang sudah legal nanti bisa didaftarkan dari bentuk badan usahanya atau PT atau JV atau firma seperti itu. Nah itu misalkan sebagai contohnya misalkan di suatu perusahaan itu kan biasanya kalau pemiliknya orang tua itu anak-anaknya kan kebagian misalkan sebagai komisaris atau lainnya. Nah itu misalkan nanti kalau ada perselisihan itu kan bisa dijadikan sebagai dasar ya, pembagiannya itu sudah ada maksudnya itu seperti itu. Ada tambahan? Ya mungkin nanti untuk hukum-hukum ini ya, itu kan semuanya di taraf internasional, itu lebih kepada kita mempelajari regulasi ataupun kebijakan secara universal kayak gitu yang berlaku secara internasional, tidak hanya tentang hukum bisnis tetapi juga nanti ketenaga kerjaan internasional juga iya kayak gitu. Teman-teman nanti akan dapat mata kuliah itu, lalu juga tentunya belajar perdagangan internasional ya kan, manajemen ekspor import itu juga, strategi bisnis secara global juga iya ya. Juga ada beberapa mata kuliah IT yang menunjang untuk perkembangan teman-teman. Ada big data itu untuk research nanti ya kan, untuk riset pasar itu. Lalu juga ada web development. Di sini teman-teman dilatih untuk membuat website sendiri. Sehingga nanti usaha teman-teman itu nggak mentok cuma pakai sosial media, tetapi juga kita untuk mencapai pasar yang lebih besar kita menggunakan website kayak gitu. Tetapi tentu taraf pembelajaran websitenya tidak sehebat IT kayak gitu, tetapi minimal teman-teman sudah tahu, udah dapat pengetahuan tentang itu kayak gitu. Tentunya untuk menunjang yang tadi kolaborasi lintas budaya, teman-teman dapat tambahan tadi bahasa asing ya kan, dan juga ada manajemen lintas budaya kayak gitu. Bu Intan mungkin mau menambahkan? Sudah, oke. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Wow, kita udah dapat banyak sekali bocoran ini. Kayak ternyata semester 1 masih belum apa-apa gitu ya. Perjalanan kita masih panjang. Iya betul. Nah, pertanyaan selanjutnya ini ada terkait visi dan misi dari program studi MBI ini sendiri. Mungkin boleh dijelaskan tentang visi dan misinya? Ibu Vivin mungkin selaku Kaprodi. Oke, sebenarnya kalau untuk visi itu sendiri ya, program studi manajemen bisnis internasional itu kita punya visi untuk menjadi program studi yang menghasilkan lulusan yang berkarakter dan unggul, baik itu di dalam international entrepreneurship leaders menuju Indonesia Emas 2045 kayak gitu. Jadi kalau untuk visinya kita itu, kita harus punya lulusan yang berkarakter, unggul dalam international entrepreneurship leaders. Makanya kenapa dari kemarin teman-teman itu selalu dilatih untuk bisa berbicara. Karena seorang pemimpin itu pandai berbicara kayak gitu. Jadi teman-teman harus bisa berbicara dengan luas kayak gitu. Baik dari segi intonasi, pelafalan dan lainnya kayak gitu ya. Kalau untuk misinya sendiri, mungkin nanti Bapak Ibu dosen ada yang mau menambahkan? Oke, kalau untuk misinya ya, menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran manajemen bisnis internasional yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja atau IDUKA ya, untuk pengembangan bisnis internasional. Nah, di dalamnya sendiri itu ada 4
hal yang perlu kita pahami ya di misi sendiri. Yang pertama itu kita harus melaksanakan penelitian yang inovatif pada bidang ilmu manajemen bisnis internasional yang akan memberikan dampak pada masyarakat dan perkembangan bisnis internasional yang berkelanjutan. Terus di yang kedua itu kita harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen bisnis internasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa menuju Indonesia Emas. Lalu poin ketiganya, menjalin kerjasama untuk pengembangan dan penerapan ilmu manajemen bisnis internasional dengan lembaga nasional dan internasional. Lalu di poin keempatnya itu melaksanakan good governance dalam pengelolaan program studi manajemen bisnis internasional agar tercapai sustainable growth gitu. Itu misinya untuk manajemen bisnis internasional gitu. Ada tambahan? Udah cuma itu. Kalau untuk visi misi kita itu. Untuk visi misi sudah cukup jelas. Nah, ini untuk next pertanyaan nih, kita pengen tanya nih tentang peluang karir dan kompetensi yang diharapkan dari Bapak Ibu dosen untuk kita para mahasiswanya setelah lulus itu gimana sih? Ulang lagi nanyanya. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya, kita ingin tanya tentang peluang karir dan kompetensi yang diharapkan dari Bapak Ibu dosen untuk mahasiswanya setelah lulus itu apa gitu? Saya dulu ya. Kalau itu nanti bisa, kalau mahasiswa MBI yang lulus itu bisa menjadi salah satunya manajer ekspor impor. Nah, itu kan mahasiswa sudah memperoleh mata kuliah manajemen ekspor impor ya Bu ya. Kalau tidak salah itu lah, nanti dia misalkan bekerja atau di luar negeri itu bisa sebagai manajer ekspor impornya, bagaimana regulasinya, kalau misal mau melakukan ekspor itu bagaimana, sama impor bagaimana. Terus lagi itu ada juga sebagai konsultan bisnis internasional itu juga. Kalau misalkan nanti kalau terkait dengan konsultan bisnis internasional itu bisa apa ya, mengatasi berbagai masalah yang diadukan ke kliennya itu seperti apa terkait bisnis khususnya itu cakupannya lebih ke global ya. Itu seperti itu. Ini tambahan. Tetapi sebelum masuk ke profesi itu, ya mahasiswa diharapkan juga nih supaya bisa menumbuhkan menumbuhkan skill untuk ini ya, as a leader gitu, leadership gitu. Jadi mungkin yang sekarang masih takut untuk ngobrol di depan, terus masih grogi, terus masih sendiri atau Sendiri dalam sendiri. Benar, kayak ini bukan status ya, kayak menyendiri seperti itu ya dibutuhkan untuk bareng-bareng nih sama temen-temennya, sama teman sekelasnya, terus untuk bisa inilah melatih communication skill gitu, as a leader ya gitu. agak kaget tadi. Kaget ya, kaget banget. Oh, Soalnya saya sendiri nih. maaf Mas Yoga. Oke, mungkin yang nggak terlupakan juga ya, teman-teman itu dilatih namanya manajemen, ya berarti kan calon-calon manajer ya. Jangan lupakan 4 pilar manajemen kita, ya. Ada apa? Operasional, marketing, finance, human resource. Oke, finance dan human resource. Jadi arahnya juga ke situ nanti teman-teman bisa menjadi manajer untuk 4 pilar manajemen itu kayak gitu. Selebihnya ya mungkin jadi pengusaha juga bisa kayak gitu ya. Tapi yang penting pasti arah luaran dari teman-teman di sini itu nanti adalah di bidang bisnis kayak gitu. Entah itu nanti menjadi konsultan seperti yang Pak Niki sampaikan tadi, ya kan? Atau menjadi manajer kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman untuk menjadi pemimpin usaha kayak gitu. Karena kan visi kita sendiri adalah menjadi leaders kayak gitu. Gitu Bu Bella mau nyambah? Oke. Itu saja. Ada satu lagi, Pak Niki nambah. Semangat banget ya. Masih bisa memberikan tips baru Lagi kan kalian tadi sudah habis presentasi ya, apa mata kuliahnya? Dia apa? di bisnis komunikasi. Ya, bisnis komunikasi kan. Jadi itu di setiap semesternya nanti akan berkesinambungannya. Jadi apa, mahasiswa MBI ini diharapkan nanti setelah lulus perkuliahan itu memiliki suatu bisnisnya yang benar-benar bisa dijalankan. Jadi dari semester 1 Susan berjalan. Dari semester 1 ke semester 2, semester 3 nanti menyambung ya. Menyambung dengan mata kuliah yang berhubungan gitu. Jadi itu.
Jadi selain dari beberapa profesi tadi, dari mahasiswa MBI itu diwajibkan ya memiliki suatu produk yang nantinya bisa benar-benar terrealisasi dipasarkan gitu. Ini sudah disiapkan ya? Iya di awal. Kita sudah menyiapkan. Siap, harus siap dan harus selalu siap. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, apakah ada magang atau pengalaman kerja selama masa studi? Ini boleh di spill kan buat tentang Iya. Siapa aja boleh jawab ya sebenarnya. Oh, kalau untuk magang sendiri kita ada ya. Untuk di USH, terutama untuk prodi manajemen bisnis internasional kita ada magang, ada KKN juga nantinya ya. Kalau untuk magang ini nanti di semester 5 atau 6 ya. Magang ini sekitar 1 bulan pelaksanaannya. Teman-teman benar-benar join langsung ke industri, bekerja di sana full mengikuti jam kerja. Seperti itu. Nah, untuk tempat magangnya sendiri itu nanti sesuai dengan apa yang teman-teman proposal yang teman-teman ajukan kayak gitu. Nah, Jadi tergantung kitanya ya. iya betul seperti itu. Nanti tempatnya juga bisa direkomendasikan dari teman-teman sendiri kayak gitu untuk tempat magangnya. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau terkait dengan magang, teman-teman pasti dapat magang karena itu wajib ya. Dan menambah skill teman-teman ya untuk nambah-nambah CV juga ya kan, sehingga nanti terlihat lebih kayak oh nih ternyata pengalaman dia selama kuliah itu luar biasa kayak gitu kurang lebih seperti itu. Kalau terkait dengan magang itu pasti ada. Nanti KKN juga ada sendiri. KKN nanti gabung sama satu univ kayak gitu. Oh, jadi kita digabung gitu terus dibagi. Iya, ada kelompoknya nanti seperti itu. Biasanya kalau KKN ini tematik ya. Nanti ngelihat temanya apa dulu, kayak gitu. Nanti dikirim ke desa-desa dan teman-teman kalau KKN kayaknya sekitar 1 bulan juga. Gitu. Kerjasama Berarti dengan magang. prodi lain menciptakan atau membangun desa. Biasanya seperti itu. Magangnya 1 bulan juga atau oh, 1 bulan, betul. Jadi magangnya 1 bulan dan KKN-nya juga 1 bulan. Iya, seperti itu. Cuma di beda semester, tidak di semester yang sama. Ada lagi? Sama itu selain magang, kalau dari pengalamannya itu bisa di pertukaran pelajar ya. Pertukaran pelajar nanti mahasiswa itu memperoleh kayak student exchange atau pengalaman praktis ya. Yang itu bisa dijadikan bekal ketika sebelum memasuki dunia pekerjaan itu. Mungkin itu kalau tambahnya, kalau magang sudah dijelaskan Bu Vin tadi. Oke, ini buat next. Pertanyaan terakhir. Nah, Ibu Bapak dosen, ada nggak sih tips untuk Gen Z agar sukses berkarir dalam dunia bisnis ini? Dari saya ya, coba untuk selalu up to date, riset juga apa yang dibutuhkan oleh pasar. Jadi sehingga kalian bisa menjadi solusi untuk mereka yang membutuhkan ini gitu. Yang pertama itu, yang kedua ada lagi tips Ya. dari Bu? Simpelnya ya, yang kekinian pada ngikutin Jerome Pauline kan. Iya. Nah, coba rajin-rajin baca. Sebenarnya kalau memang teman-teman tuh terlalu kayak minus, tidak begitu bersemangat untuk membaca jurnal ya, bisa diselingi dengan majalah-majalah bisnis. Contoh kayak Forbes itu kan. Nah, itu salah satu bentuk yang teman-teman bisa lihat. Di situ banyak ya orang muda ya yang bisa mendapatkan penghargaan, bisa masuk ke dalam majalah itu, dalam artian berarti dia itu sudah menunjukkan kalau dia itu mampu untuk berbisnis di usia muda kayak gitu. Nah, itu bisa menjadi pemacu semangat teman-teman ya kan. Lalu bagaimana cara mereka memanage bisnisnya itu sehingga bisa berkembang, itu kan bisa kalian pelajari dan bisa kalian aplikasikan dan terapkan dalam usaha yang sedang kalian rintis. Kan sudah mulai dirintis dari sekarang kayak gitu. Itu juga mungkin salah satu tipsnya ya, supaya teman-teman itu bisa nanti ketika lulus menghadapi tantangan itu enggak yang panik gitu loh, tapi bisa tenang. Oke, kita bisa lihat dari jurnal, kita bisa lihat dari majalah, kita udah punya pengalaman si anu sebagai bekal bagi kita kayak gitu. Bu Bella mungkin mau menambahkan? Udah sih. Udah. Oke, Kalau saya, kalau hal yang lebih ditekankan itu terkait dengan jaringan sih Mas.
Ya. Kalau jaringan kalian ini semakin luas, nanti networkingnya semakin bagus ya. Itu. Karena apa ya? Karena tidak bisa dipungkiri karena kita sebagai makhluk sosial ya. Itu pasti tidak bisa mengabaikan bantuan dari orang lain. Ya, membutuhkan. Sebagai contohnya kalau di USH ini sudah ada UKM kalau tidak salah HIPMI ya. Nah itu nanti kalau misalkan salah satu mahasiswa yang berikut serta atau mau ikut gabung ke HIPMI nanti networkingnya itu bisa lebih luas, dipertemukan dengan pengusaha-pengusaha muda itu. Seperti itu. Oke, kalau ada volunteer juga teman-teman, volunteer misalnya ada sebuah acara berkaitan dengan bisnis juga, lalu butuh volunteer, teman-teman daftar aja kayak gitu. Karena dari situ kalian bisa mengenal orang-orang yang berbisnis kayak gitu, minimal dalam daerah kita ini aja gitu loh. Itu bisa nambah-nambah pengalaman teman-teman. Lalu kalau ada kasus misalnya di berita atau di majalah atau di koran terkait dengan bisnis, teman-teman coba cek kira-kira gimana sih putusan akhir dari kasus itu atau penyelesaian kasus itu. Dari situ kalian juga bisa belajar kayak gitu. Jadi belajar dari case-case, lalu juga dari pengalaman orang lain, lalu suka nonton podcast kan kayaknya. Nah itu juga bisa menambah pengetahuan teman-teman. Jadi sebenarnya belajar itu nggak melulu dari jurnal aja ya. Kalau kalian merasa bosan, butuh yang lebih fun kayak gitu, mungkin bisa dilihat dari podcast atau media pembelajaran yang lain seperti itu. Ya itu tips trik kalian bisa sukses nantinya. Belajar dari pengalaman itu besar banget efeknya buat kalian. Jangan mudah menyerah. Nah, Pengalaman jangan adalah mudah kunci. menyerah. Jangan mudah menyerah. Tapi kan itu biasanya tuh ada tuh kayak misalnya kita tuh merintis usaha kan, tapi habis itu awalnya ramai tuh, tapi habis itu kan ya tiba-tiba anjlok gitu kan pasti kayak nggak mood gitu. Nah itu tuh gimana ya cara kita buat mengusahakan mood itu agar gimana ya biar kita bisa lurus terus gitu. Kan biasanya kalau misalnya udah naik terus naik turun lagi terus pasti kan kayak ngerasa kayak ini kok kayak gini gitu, jadinya kayak putus asa gitu pastinya. Itu nanti teman-teman bakal belajar dalam siklus produk ya. Oh, iya. Nah, siklus produk itu mulai dari bawah sampai atas nanti dia emang akan turun lagi kayak gitu. Kenapa? Karena tidak ada inovasi. Produk itu butuh refresh. Kamu harus menambahkan sesuatu yang baru terus ke dalamnya supaya dia tetap eksis. Kalau kamu tetap stuck di satu titik, namanya kita sebagai customer gampang bosen. Keinginan customer itu banyak banget, kita nggak tahu banyaknya itu semana-mana. Maka kita sebagai orang yang memenuhi kebutuhan customer, kita harus bisa mengikuti apa sih maunya mereka. Kayak gitu. Makanya itu yang disebut dengan tren. Kalau kamu nggak ngikut tren, kamu ketinggalan. Kayak gitu. Makanya kita harus tetap join tren. Kayak gitu. Ada yang mau ditambahkan? Iya. Pak Niki kayaknya ada yang mau ditambahin nih. Ayo Pak. Kita bisa lihat ya Mbak, kalau contohnya pengemudi ojek yang dulu itu kan sekarang kan pada skala saing ya. Setelah munculnya Gojek sama Grab itu karena apa? Karena ada inovasi terkait dengan teknologi informasi ya. Jadi itu benar yang dibilang Bu Vivin, pentingnya inovasi ya. Karena kalau produk itu hanya itu saja pasti stuck, tidak akan bisa mengalami peningkatan. Terus bisa lagi kalau dari inovasi itu memunculkan diferensiasi produk ya. Udah tahu belum diferensiasi produk apa? Pernah belajar Penyusutan ya sih? Bukan diferensiasi. Diferensiasi Itu akuntansi Mas. Soalnya saya backgroundnya akuntansi. Diferensiasi produk itu jadi apa ya? Kualitas atau ada suatu hal yang membedakan dengan produk lainnya yang notabene-nya itu susah untuk ditiru oleh pesaing lainnya. Ya bisa dari kualitas atau ya harga itu. beda dari yang lain gitu. Iya. Ya betul. Bisa dilihat dari kualitas, bisa dari harga dan lain-lain. Nanti teman-teman bakal belajar itu di semester berikutnya. Tenang aja. Serupa tapi tak sama. Iya, seperti itu. Kuncinya itu adalah inovasi. Iya, Sebenarnya nggak cuma produk aja yang harus berinovasi, tapi diri kita sendiri juga setiap harinya harus mempunyai inovasi. Iya, Gitu. Karena agar hidup kita itu nggak monoton, nggak stuck di situ aja. Setuju. Ya kan? Dapat quotes juga ya. Ya, ya. Saya juga setuju itu. Baik. Adi yoga.
Nah, buat kalian yang ingin mendapatkan lebih banyak tips, kalian boleh join ke program studi manajemen bisnis internasional, atau kalian boleh cek IG kita di mbi.sugenghartono. MBA itu seru kok guys. Aman. Ya aman. Dosennya nggak ada yang galak. Iya nggak ada apa. Nggak ada. So far so good ya. Aman kan? Itu kok yang di belakang kamera kok mukanya. Jadi ini sudah selesai pertanyaan kita seputar MBA. Karena tadi di awal Bu Intan ada menyinggung tentang hima. Jadi MBA itu punya hima. Apa tuh namanya Kak? Hima Bister. Untuk Bu Intan boleh dijelasin dulu nggak latar belakang pembuatan hima kita ini? Ya, kan Oke. dia selaku pembina. Gitu. Oke, thank you. Jadi kita punya hima atau student council ya, namanya Hima Bister, Himpunan Mahasiswa Bisnis Internasional, dan itu yang mengusulkan nama ya teman-teman sendiri. Namanya memang sangat kreatif dan kekinian banget. Dan kami sebagai dosen, nanti Bu Vivin sebagai pembina saya gitu ya. Saya juga bisa menambahkan ya, pembina di atas pembina gitu. Kami sangat concern nih bahwa anak-anak atau teman-teman MBA itu belajar tidak hanya di ruang kelas saja, tetapi bisa di luar juga. Nah, dengan hima ini teman-teman bisa menyalurkan nih potensi teman-teman itu di hima, ya kan? Seperti itu kalau dari saya ya, gitu. Jadi kalian ini bisa terlihat nih potensinya, terus talentanya ketika kalian ini berada di sebuah forum atau komunitas gitu. Begitu. Mungkin ada tambahan lain? Bu Vivin sebagai pembina. Ya, jadi dengan adanya himpunan ini, harapan kita dari dosen itu sebenarnya teman-teman itu satu dengan yang lain itu bisa mengembangkan diri jauh lebih baik. Kalau kamu dulu mungkin terbiasa untuk menjadi, contohnya kayak Mbak Citra ini dari divisi apa? Ya, mentoring. Kenapa ditunjuk mentoring? Pasti ada alasannya seperti itu. Lalu Mbak Citra tidak hanya stuck di mentoring nanti. Kalau memang Mbak Citra mau mengembangkan diri, ya kan, bisa aja ikut membantu ke divisi lain kayak gitu. Jadi kamu punya pengembangan skill tidak hanya di situ saja, tetapi kamu bisa ikut juga nanti di bagian yang lain yang tentang research and development bisa, atau nanti di bagian entrepreneur, ya kan, dimana teman-teman juga kerjasamanya baik ketika kita melakukan kemarin market day kayak gitu kan, di situ semuanya secara tidak langsung terlatih, termasuk ini untuk tim multimedia ya, itu juga luar biasa. Mungkin dulu tidak sehebat ini skillnya, lalu karena terpaksa oleh keadaan, ya kan, secara tidak mau nggak mau sebenarnya jadi belajar kan, oh gimana sih sebenarnya cara edit video yang kayak gini gitu. Nah itu secara tidak langsung kan kemampuan kalian juga bertambah kayak gitu, lebih ke situ. Jadi kenapa kita bentuk ini supaya teman-teman juga bisa mengembangkan kemampuan yang udah kalian punya, atau mungkin menambah apa kemampuan yang terpendam selama ini kayak gitu. Nambah pengalaman juga. Iya betul, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya, bagaimana himpunan ini membentuk mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan mahasiswa? Mungkin bisa disebutkan contohnya dalam aksinya seperti itu. Oke, pastinya kita punya program kerja yang mendukung skill teman-teman ya. Seperti kemarin yang sudah kita rancangkan bersama, bahwa teman-teman punya ide nih untuk bisa menjalin kerjasama dengan antar himpunan dari iya, jadi itu bisa menambah skill kita untuk kerjasama, networking bersama himpunan dari universitas yang lain seperti itu. Itu salah satunya yang akan sedang mau kita garap kayak gitu. On the way. Gitu, on the way. Ya, itu sih teman-teman. Oke, ada lagi? Oh iya. Oh ini ada dari Pak Niki. Oh iya lah, tadi ada terkait misalkan ada lomba-lomba itu yang
apa namanya yang dianjurkan untuk mahasiswa ikuti ya. Itu juga dijadikan nanti untuk apa ya, salah satu untuk melengkapi portofolio kalian ya. Ketika ingin memasuki dunia kerja itu dapat dijadikan sebagai nilai plus Mas. Karena kalau portofolionya nanti belum ada apa pengalaman-pengalaman itu nanti pasti dari pihak human research itu pasti akan lebih apa ya menilai itu masih pengalamannya masih kurang itu. Misalkan bukan hanya lomba saja, terkait dari kegiatan-kegiatan kampus itu juga bisa diikuti. Itu sebagai apa namanya nilai plus dari pengalaman kalian itu. Oke, untuk selanjutnya nih, apa aja sih tantangan dalam pembentukan hima ini? Nah, kan karena kita kan juga baru ya, juga pertama kali juga menjadi ada hima ini. Nah, tantangannya apa aja gitu sih, Bu? Pak? Tantangannya ya. Tantangan Tantangan ya. Iya, karena kita angkatan pertama ya berarti ya. Iya. Angkatan pertama memang ya anggotanya kita bukan sedikit ya, tapi yang ada kita kumpulkan terlebih dahulu dengan segala personality, karakteristik yang berbeda-beda, terus untuk menyatukan semuanya itu kan tidak mudah ya. Apalagi ada yang mungkin dengan kepribadian yang mungkin tidak terlalu ingin bergabung ataupun dalam suatu kelompok seperti itu ya. Nah dari situ kayak kami sebagai dosen ada tantangan nih untuk bagaimana ya supaya teman-teman ini ya personality yang berbeda-beda, gimana sih supaya kalian ini ada willingness gitu kayak aku ingin nih untuk bisa di dalam sebuah kelompok gitu, karena kan pastinya penting juga nih kita kan gak hidup sendiri teman-teman, nanti kita di dunia kerja pastinya kita kan ketemu sama banyak orang, ketemu sama CEO, ketemu sama teman kerja kita, dan itu kan banyak orang ya. Nah di situ sih gitu. Dengan berbagai banyak karakter ya dari Iya mahasiswa. itu yang memang PR juga ya Susah untuk teman-teman. menyatukan karena dua jadi satu aja Oh, susah. iya. Apalagi Iya. Aduh. Aduh. Mas Yoga ada aja ya. Keberat. iya. Yes. Untuk satu tujuan tuh pasti tantangannya banyak. Karakternya juga beragam Iya. kan. Gak bisa yang memahami langsung. Nah, itulah kita hidup di negara Indonesia. Beda-beda tapi tetap satu. Iya. Yes betul. Oke, itu aja. Ya, teman. Tidak. Cukup. Karena memang tantangan cuma itu sih. Iya. Selanjutnya. Selanjutnya mungkin untuk terakhir kita akan jargon bareng nggak sih Kak? Kita punya jargon. Jargon hima ini. Jargon. Kita akan Hima atau jargonnya podcast? Jargonnya hima. Oke. Gimana bisa? gimana nih? Jadi jargonnya itu one strike, one vision, satu kekuatan, satu tujuan. Seperti tadi, satu kekuatan kita harus menjadi satu dan kita harus satu tujuan. Walaupun itu susah. One strength, one strength, one vision. Hah. Nanti kita nyebut one strength, one vision. Nanti Bapak Bapak Ibu, Ibu dosen. satu kekuatan, satu tujuan. Iya. Satu kekuatan satu tujuan. Satu kekuatan, satu tujuan. Oh gini. Iya, Boleh satu berarti? tujuan. Satu. Oh satu. Satu kekuatan, satu tujuan. Oh gitu. Satu kekuatan, satu tujuan. Oke. Udah siap? One strength, one vision, satu kekuatan, satu tujuan. Gimana? Mengepal dulu. Kekuatan satu tujuan ya. Oke. Satu kekuatan, satu tujuan. Oke, Oke. ulang ya. Ulang ya. One strength, one vision, Satu kekuatan, satu tujuan. dan Thank you. terima kasih. Thank you for having us.